Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Bawaslu Kota Jambi, jumpa lagi bersama saya Junita Apriani dalam program Bawaslu Kota Jambi Menyapa. Nah, baik sahabat Bawaslu Kota Jambi, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota Bawaslu Kota Jambi yang menurut saya cukup lumayan untuk tampang, tapi kita akan lihat kinerja dan juga visi misi beliau dalam menjalankan tugas di Bawaslu Kota Jambi. Baik sahabat Bawaslu Kota Jambi, sebelum kita mulai bincang-bincang pada hari ini, perkenankan saya sedikit berpantun. Ada Ku Daniel di atas genteng. Selamat siang Pak Daniel Ganteng. Selamat siang Junita. Selamat siang sahabat Bawaslu Kota Jambi. Apa kabar Pak Daniel di tengah kesibukan yang sekarang sudah berlangsung pengawasan tahapan pemilu serentak tahun 2024 ini Pak? Alhamdulillah baik, masih bisa ngopi, masih bisa pulang, masih bisa tidur. Alhamdulillah masih bisa istirahat. Masih tahu jalan pulang ya Pak ya? Alhamdulillah masih ingat jalan pulang. Nah Pak Daniel, di sini kita akan menyapa sahabat Bawaslu Kota Jambi. Mohon kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak. Halo sahabat Bawaslu Kota Jambi, saya Daniel Saputra SH. Saat ini menjadi anggota Bawaslu Kota Jambi, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Sahabat Bawaslu Kota Jambi, tadi Bapak Daniel sudah memperkenalkan siapa beliau dan apa jabatan dan divisi apa di Bawaslu Kota Jambi. Kita ingin tahu, mungkin sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah dan dimanapun berada ingin tahu kapan Bapak Daniel mulai tertarik untuk bergabung di penyelenggara pemilu ini Pak? Sebenarnya untuk di kepemiluan semenjak zaman kuliah kita sudah ikut ya, aktif di BEM, kemudian kita juga aktif di organisasi ekstra kampus, organisasi intra kampus. Sementara untuk di pemilu sendiri, saya pernah menjadi panitia pemilihan kecamatan pada pemilu 2019, sebelumnya juga pada pemilihan wali kota Jambi. Kemudian berlanjut di pemilihan gubernur Jambi tahun 2020. Nah, cerita sedikitnya di Bawaslu Kota Jambi, ini Bapak kan sekarang sudah menjadi anggota Bawaslu Kota Jambi. Sejak kapan Bapak mulai bergabung dengan Bawaslu Kota Jambi? Sebenarnya sama seperti teman-teman di Bawaslu gitu ataupun di KPU, kita mengikuti seleksi. Tapi alhamdulillahnya saya masuk ya. Masuknya agak terlambat ya. Menjadi PAW di menggantikan anggota Bawaslu sebelumnya. Ya, ini berarti termasuk salah satu rezeki yang tertunda ya Pak ya. Amin amin alhamdulillah. Nah, sahabat Bawaslu Kota Jambi, ternyata Pak Daniel ini termasuk salah satu anggota Bawaslu yang cukup baru bergabung di Bawaslu Kota Jambi karena beliau adalah salah satu anggota yang sebagai PAW pengganti salah satu anggota Bawaslu Kota Jambi yang dulunya terpilih. Nah, baik, merujuk lagi Pak, kita terus bincang-bincang sedikit. Saya ingin mengulik-ulik juga. Tadi Bapak sudah bercerita bahwa Bapak di divisi atau koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, tentu sahabat Bawaslu Kota Jambi juga penasaran, apa itu sengketa pemilu Kak? Baiklah Junita, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sengketa pemilu itu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan penyelenggara pemilu atas keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, untuk di sengketa sendiri, potensi untuk sengketa itu juga bisa terjadi di saat proses tahapan pemilu, bukan hanya di hasil pemilu itu sendiri. Berarti saat ini kan sedang berlangsung tahapan verifikasi faktual, katanya calon perseorangan untuk dukungannya. Nah, di tahapan ini untuk dukungan calon perseorangan ini atau calon DPD ini kan yang mungkin akan terjadi sehingga terjadi sengketa proses atau proses penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Kota Jambi.
mengingat kita baru saja selesai melakukan tahap verifikasi administrasi untuk dukungan bakal calon anggota DPD RI, tapi terjadinya dukungan yang ganda gitu, dukungan ganda di antara peserta gitu. Bisa jadi ada pencatutan atau salah dalam input data, itu bisa saja terjadi. Oke, terima kasih sedikit tadi menyimak kita sahabat Bawaslu Kota Jambi terkait proses sengketa yang bisa saja terjadi saat tahapan berlangsung. Mengapa Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa itu ada di Lembaga Bawaslu Kota Jambi? Oke, begini ya, kita sahabat Bawaslu bahwa keadilan dalam pemilu itu harus dimiliki dan menjadi hak setiap warga negara dan hak bagi peserta pemilu. Tentu keadilan ini bisa kita jamin dan terjaga apabila ada yang mengawasi. Kita di Bawaslu tentu ingin agar keadilan ini tetap ada dengan melakukan pengawasan. Jadi bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu, kepada masyarakat juga kita harapkan untuk mencapai keadilan dalam pemilu. Tentu dibutuhkan kerjasama kita semua agar keadilan ini tercapai. Baik, tentu ini harapan dari Bawaslu ya, Bawaslu RI dan juga harapan Bawaslu Kota Jambi pastinya ya Pak Daniel ya, bahwa sahabat Bawaslu Kota Jambi kita dibutuhkan kerjasamanya dalam mengawal demokrasi kita di Indonesia, terutama di Kota Jambi. Nah, Pak Daniel, tadi kita sudah banyak pertanyaan yang cukup formal ya. Nah, sahabat Bawaslu, kita sepertinya harus mengulik-ngulik juga sedikit tentang keseharian Pak Daniel sendiri. Kalau dibilang hobi, ya kalau ada hobi silakan lakukan hobi gitu. Kalau saya sendiri, ya paling-paling ya mungkin ini susah untuk mencari waktunya. Saya sangat hobi untuk kemah sebenarnya. Hobi camping? Camping, tapi bukan camping yang dengan fasilitas yang wah ya. Camping dengan fasilitas seadanya gitu. Ini sepertinya anak rimba. Betul. Orang rimba ya. Oke, camping Pak ya. Ini sebenarnya orang-orang yang memang suka tempat-tempat yang nyaman, yang tenang ya. Kalau dalam rimba camping, kalau saya sih berpikirnya tempat yang nyaman untuk bersantai, untuk berpikir itu menjadi jernih pikiran-pikiran kita. Nah, selain hobi camping, kan mengawasi ini memang kita butuh tenaga, butuh kesehatan yang maksimal. Masa hanya camping saja Pak? Mungkin ada hobi lain gitu, pasti ada ini. Kami ingin mengulik-ngulik semuanya pokoknya. Kalau tidak ada ya waktu untuk pergi kemah ya. Ya, karena kan kalau itu aktivitas fisik perlu gitu kan, bisa kita lakukan olahraga, bisa kita lakukan lari gitu. Ataupun kalau ada waktu ya usahakan kita ke tempat olahraga, ke tempat fitness atau gym. Nah, itu perlu untuk menjaga agar badan tetap sehat. Itu sahabat Bawaslu, Pak Daniel ini saya dapat sedikit informasi, beliau sangat aktif untuk olahraga gym dan menjaga sekali pola makannya, begitupun dengan otot-ototnya, karena beliau sepertinya memang mempersiapkan diri jika nanti dibutuhkan tenaga yang lebih saat melakukan pengawasan ya Pak ya. Karena di Bawaslu Kota Jambi ini cukup banyak sekali tugas, apalagi sekarang menghadapi pemilu 2024 ya Pak ya. Pak Daniel, saat ini sudah berjalan tahapan pemilihan umum tahun 2024. Nah, pada saat ini kita ingin tahu Pak, di PIC, di divisi Bapak, bertanggung jawab tentang pengawasan apa yang saat ini sedang dilaksanakan. Begini kita, saat ini sudah mulai berlangsung dari tanggal 6 Februari sampai 26 Maret, yaitu proses verifikasi faktual tahap pertama. Yang perlu kita pahami bahwa verifikasi faktual ini adalah memfaktualisasi dukungan masyarakat terhadap bakal calon anggota DPD RI. Nah,
Langkah pertama yang kita lakukan adalah yang pertama yaitu tentu kita menyurati KPU Kota Jambi agar dalam melakukan verifikasi faktual itu tetap berada dalam jalur aturan atau koridor regulasi yang ada. Yang kedua tentu koordinasi sangat kita perlukan ya, agar proses verifikasi faktual ini betul-betul terlaksana dengan baik. Kita di Bawaslu ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita bersifat mungkin ada yang terlupa kita ingatkan agar hak-hak dari masyarakat itu sendiri bisa kita jaga bersama. Bukan hanya Bawaslu, tapi seluruh elemen yang ada, penyelenggara pemilu dan masyarakat itu sendiri serta peserta pemilu. Nah, Pak Daniel, tadi sudah dijelaskan ya apa yang sedang dilaksanakan saat ini. Kemudian Pak, dalam melaksanakan tahapan ini tentu ada strategi-strategi yang harus dipersiapkan oleh Pak Daniel sendiri dan juga teman-teman yang ada di Bawaslu Kota Jambi dengan personil yang ada. Apakah strategi dalam pengawasan di tahapan yang sedang berlangsung saat ini? Sebenarnya strateginya tidak begitu banyak, tapi yang paling penting semua sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kota Jambi sampai tingkatan kelurahan, mulai dari pimpinan, staf, kemudian dari Panwaslu kecamatan, dari PPKD, kita harus bekerja sama ya agar proses pengawasan verifikasi faktual ini berlangsung dengan baik. Dan saya selalu mengingatkan kita semua bahwa koordinasi itu perlu dilakukan sampai ke tingkatan yang paling bawah. Koordinasi agar proses tahapan ini setiap potensi-potensi pelanggaran ataupun potensi hal-hal yang di luar aturan itu bisa kita cegah. Nah, sahabat Bawaslu Kota Jambi, terima kasih Pak. Sebelumnya, tadi Pak Daniel sudah menjelaskan Bawaslu Kota Jambi itu dalam melakukan pengawasan yang paling pertama tentu himbauan kepada KPU Kota Jambi, kemudian sudah melakukan koordinasi dengan KPU Kota Jambi, tadi juga dijelaskan oleh Pak Daniel. Nah, dan yang ketiga tentu memaksimalkan personil Bawaslu yang ada, mulai dari pimpinan serta yang ada berada di Kota Jambi, kemudian Panwaslu kecamatan se-Kota Jambi, dan tentu PPKD yang ada di Kota Jambi, yaitu ada 68 personil. Nah, ini adalah langkah-langkah atau strategi-strategi yang sedang dipersiapkan oleh Bawaslu Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pengawasan. Harapan Bapak sebagai Korbit ataupun sebagai anggota Bawaslu Kota Jambi pada pemilu tahun 2024 ini. Pemilu merupakan pesta kita bersama. Mari kita lakukan dengan gembira, mari kita lakukan dengan jujur, karena dengan gembira dan jujur kita tidak perlu lagi was-was. Selesai pesta, kita semua puas. Pesan saya kepada masyarakat, ayo kita semua, khususnya masyarakat Kota Jambi, bahwa pemilu jujur, adil, dan bermartabat bisa kita wujudkan. Ini semua tentu tidak bisa terlepas dari peran kita bersama dengan kerjasama yang harus kita lakukan. Demikianlah bincang kita pada hari ini bersama Pak Daniel Saputra. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya Pak. Terima kasih Dinita. Baik sahabat Bawaslu Kota Jambi, Bawaslu menyapa pada hari ini. Cukup sekian dulu dari saya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu menegakkan keadilan pemilu.